بشرى لنا معشر الإسلام إن لنا بناء آية ركنا غير منهدم لما دعا الله داعنا لطاعته بأكرم الرسل قمنا أكرم الأمم وعن قلوب العدا بل بغزته كنفة أكثر غفرا من الغنم عسل يقوم في كل معترك أنت حمل المنى لمن على وطني مولاي صل وسلم
ولقربتها موصولة الرحم مغفورة أبدا منهم بخير أمين وخير الخلق ليتا ولم تلم منهم والجبال فسل عنهم مظلمون ماذا وأمرهم في كل مصدم وسلوا نينا وسل بدر وسل أحدا وصل حج لهم الهمين وغمين المسلم البيض ومن بعدما وردا من العيد كل مد من الإمام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والكاتبين بسر الخط من تركا أقلامهم حق جنس غير منعدم شك السلاح لهم سمة تميز والورد يمتاز بالسمة من السلام أهدي إليك رياء النصر نشره فتحسب السبب في الأمل كل دم كأنهم في ظهور الخيل نبتوبا من شدة الهزم لا من شدة الهزوم قالت قلوب العدا من بعدهم فوقعت فما تفرق بين المحي والقرآن مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق
زدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم واغفر لنا كل المسلمين بما يبلغ في المسجد الأقصى وفي الحرم بدائما بيتهم بطيبة حرام وإثمه قاسم من أعظم الكساد وهذه بلدة المختار قال قدما والحمد لله في بدء وفي قدم أبياتها قد أتى ستين نابئة خرج بها كربلاء يا واسع الكرم أبياتها قد أتى ستين نابئة خرج بها كربلاء يا واسع الكرم أبياتها قد أتى ستين إلهي نسألك بالاسم الأعظم وجاه المصطفى فرج علينا ببسم الله مولانا اهتدينا ونحمده على نعمه فينا توسل
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Assalatu wassalamu alayka ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alayka ya Nabiyullah. Assalatu wassalamu alayka ya Habibullah. Assalatu wassalamu alaikum ya anbiya Allah wa ala alikum wa ashabikum ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan lillahi hamdan syakirin. Hamdan yuafi nikmah wa yukafi mazidah. Nahmaduka ala jami'i ni'amika ma'alimna minha wa ma lam na'lam wa ala kulli hal. Allahumma ya muhawwilal hal, hawwil halana ila ahsanil hal. Allahumma ya muhawwilal hal, hawwil halana ila ahsanil hal. Allahumma ya muhawwilal hal, hawwil halana ila ahsanil hal. Wa najjina min ahmali ahli dhalal wa fi'il juhal. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa asya'i wa ahdabi wa ikrami wa ahli baiti ajma'in. Allahumma ij'al thawaban dzalika bi sahbihi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma atil wasilata wal fadilah wasyarafa wa darajatal aliyata rafi'ah wa atul maqama mahmudan alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad. Allahumma sunna wal hadirina fi zumrati wa amitna ala sunnati wastaqbilna li ta'ati wa awwidna hawda wasmina miyadi syarifah syarbatan hadi'atan mari'atan la najba'u badha abada ya rabbal alamin. Suma fi sahibil hadin al-muhtadin wa rasyidin al-mursyidin Jawil qadir alihi wal fahmin jalihi Sadatina Abi Bakr wa Umar wa Usman wa Ali wa fi sahih wa kitahwa'il batul Sayyidatina Fatimah binti Sayyidina Rasul. Suma fi sahih waladaiha syahidaki Abi Muhammad al-Hasan wa Abi Abdullah al-Husayn wal amman syahidati unawawat dan nas Abi Akhawat al-Habdan wa Abi Fadl al-Abbas wal ansari wal muhajirin wa wajih wahirati ummahatil mu'minin wa jami'in sahabat wal qarabat wat tabi'in wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wal arba'atil a'immatil mujtahidin wa qalil fiddin wal awliya was suhada was sholihin Nabi barakati ulumihim wa qasimat tauhidati fiddin wa dunya wal akhirah. Semua fi sahibina wa sahibil hadirin was-sami'in wa walidina wa walidihim wa akhwatina wa akhwatihim wa akhwatil muslimina ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadiyan maqbuma wa tafarraqna min ba'di tafarruqan masuma. Allahumma ij'al jam'ana hadiyan maqbuma wa tafarraqna min ba'di ajalina syahadata an la ilaha illallah wa anna sayyidina Muhammadar Rasulullah wa amitna 'alaiha ghayra maftunin wala fatin wala qanitin wala muwayyin ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka min khairin ma sa'alaka min abduka wa nabiyyika sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa nasta'inuka min syarri ma sta'adzaka min abduka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Au yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bijahin nabi wa sahbihi wal ali amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati dan kita cintai segenap para habaib yang berhadir, yang selalu menemani kita pada malam hari Jumat. Wabil khusus Fadilatul Habib Fakhroni bin Saleh bin Hamid Al-Khirid, dan juga Fadilatul Habib Fadli bin Saleh bin Hamid Al-Khirid, dan juga Sayyid Al-Ustaz Azmi Sajid bin Fauzal Zaini bin Saleh bin Hamid Al-Khirid, dan segenap para habaib yang lain hafizahumullah wa ra'ahum min kulli makruh wa mata'anallahu bi tuli hayatihim syarifah ma'a kamal sihha wal afiyah. Amin amin ya rabbal alamin. Dan juga yang kami muliakan dan hormati guru-guru kita yang mulia, wabil khusus guru Haji
Qarnain Al-Banjari. Lirik untuk beliau, mudah-mudahan Allah panjangkan umur beliau, Allah berikan kesehatan, keafiatan, dan mudah-mudahan apa yang dihajatkan beliau dan kita semuanya mudah-mudahan dikabulkan dan dimudahkan oleh Allah, dan mudah-mudahan Allah sehatkan, afiatkan, dan mudah-mudahan apa yang dihajatkan beliau dan kita semuanya mudah-mudahan dikabulkan dan dimudahkan oleh Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat Bapak Ibu hadirin sekalian, mengingat akan waktu yang ada, mari sebelum kita mendengari ucapan atau silapan rohani yang disampaikan oleh guru kita bersama, Guru Haji Qarnain Al-Banjari, mari kita baca terlebih dahulu rutinan setiap malam Jumatnya kita, yaitu membaca kitab At-Taqriratus Sadidah. Faqala Sayyidi wa Ustadi Al-Habib Hasan bin Ahmad bin Muhammad bin Salim Al-Kaf hafizahullah wa ra'ah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Ila an qala kitabus siyam. Pembahasan kita pada malam hari ini Bapak Ibu hadirin sekalian di dalam pembahasan tentang berpuasa. Adapun definisi daripada berpuasa, kita sering mendengar nih, puasa itu bahasa Arabnya siam atau saum. Bisa saum, bisa siam. Yang jelas keduanya adalah taraduf, sinonim kata. Demikian nih. Maka di sini pengertian daripada kalimat saum itu dari segi bahasa. Kalau kita menggunakan kalimat saum secara bahasa, maka artinya adalah mutlakul imsak, segala macam imsak, bentuk penahanan, bentuk pengekangan. Kita tidak berpandir, itu juga dinyatakan puasa. Kita tidak melakukan apapun juga sama, itu juga diartikan saum atau puasa. Intinya segala macam bentuk penahanan. Kita tidak makan, kita tidak bicara, kita tidak minum, itu juga termasuk bagian daripada puasa di dalam makna bahasa. Oleh karenanya di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentang Sayyidatina Maryam, ibunda daripada Nabi Isa alaihi wa ala nabiyina afdhalus salatu wat taslim. Apa kata Allah tatkala menceritakan tentang Sayyidah Maryam? Kata Sayyidah Maryam, inni nadartu lirrahmani shauman falan ukallimal yauma insiya. Kata Sayyidatuna Maryam, sungguh aku bernadar kepada Allah, bernadar untuk Allah berpuasa, sauman, bernadar berpuasa. Puasanya puasa apa ini? Falan ukallimal yauma insiya, aku tidak bakal mengajak bicara pada hari ini seorang pun. Jadi di sini beliau berpuasanya menahan diri daripada tidak berbicara dengan seorang pun itu. Jadi secara bahasa kalimat som itu, jadi kalau kita baca nih, kita ngomong som, soma yasumu, soman wasiyaman, itu sejatinya kalau kita gunakan secara bahasa artinya pokoknya menahan. Pokoknya bisa jadi artinya menahan, mencegah, tidak melakukan apapun. Ini dari sisi bahasa. Adapun kita lanjut lagi. Maksudnya di sini adalah nada tu imsakan anil kalam. Yang dimaksud tadi di dalam ayat tadi adalah aku bernadar imsakan, untuk menahan anil kalam daripada berbicara. Dan juga di antaranya makna yang senada dengan semacam ini qaulu syair, perkataan seorang ahli syair, yasiful ma'rakah, tatkala dia mensifati peperangan. Tatkala dia mensifati di dalam medan perang, dia mengatakan khailun syiamun wa khailun ghairu sa'imatin tahtal ajaji wa ukhra ta'lukul lujama. Kata si syair tadi belum mengatakan di dalam peperangan itu, di sana ada fenomena, ada gambaran khailun syiamun, ada beberapa kuda yang syiamun, yang puasa. Maksudnya puasa itu apa? Tidak bergerak, diam. Jadi ada kalanya di situ beberapa kuda itu yang diam. Wa khailun ghairu sa'imatin. Dan ada kalanya mungkin di sana juga ada beberapa kuda yang tidak diam, yang tidak puasa, bahasa dan tidak puasa. Ada yang bergerak, ada yang tidak. Tahtal ajaji, di bawah apa deburan debu, di bawah hamburan debu. Wa ukhra ta'lukul lujama, dan sebagian daripada yang lain, kuda-kuda yang lain itu
mengekang pelana atau bergerak menggerakkan pelana. Ini mensifati akan gambaran di dalam peperangan. Cuma di sini syahidnya inti pembahasannya dalam kalimat siamun, khailun siamun. Beberapa kuda itu puasa. Gitu. Maksudnya puasa itu apa? Bukan puasa yang secara makna istilah, bukan secara makna syar'i. Kalau secara makna syar'i ada makan, tidak minum dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari, tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Itu arti makna puasa secara syar'i atau secara istilah. Tapi kalau di sini kan tidak, kan masa kudanya puasa kan dari maksudnya di sini secara bahasa. Jadi penggunaan kalimat siam itu bisa diartikan pokoknya bentuk macam pencegahan atau penekanan. Demikian ini setidaknya sekalian. Nah, kemudian kata beliau, adapun secara syar'i, kalau kita sudah membahas wajib puasa, kalau sudah balik wajib puasa, berarti ini bukan puasa yang makna secara bahasa, tapi ini sudah masuk ke ranah makna istilah, makna syar'i, karena memang digunakan, diperuntukkan untuk puasa. Wajib puasa, wajib sholat, berarti ini mesti puasa yang diingini di sini adalah puasa secara makna syar'i. Apa itu puasa di sini, Bapak dan Ibu sekalian? Kata beliau, puasa itu adalah al-imsaku an jami'il mufattirat, yaitu segala macam bentuk. Imsak itu menahan an jami'il mufattirat, daripada segala macam hal-hal yang bisa membatalkan puasanya. Mufattir itu yang membatalkan, mufattirat hal-hal yang membatalkan, karena tentunya nanti akan ada penjabarannya perihal hal-hal yang membatalkan puasa. Demikian ya, nanti ada istilah mufattirat, ada istilah muhbitat. Kalau muhbitat itu bisa jadi puasanya itu sah tapi pahalanya ludes. Tak kala ada seseorang berpuasa namun masih memuji orang lain, itu nanti dengan bahasa yang lain. Yang jelas kalau mufattirat itu adalah istilah membatalkan puasa. Memang betul-betul batal puasanya dan tidak dapat pahala. Makanya ada istilah iftar, atau hal-hal yang membatalkan puasa. Ini setidaknya. Jadi kata beliau, secara agama, secara syar'i yang dimaksud dengan puasa itu adalah menahan dari segala macam bentuk yang bisa membatalkan puasa. Dari kapan? Ada waktunya. Min tulu'il fajr, dari terbitnya fajar, tatkala tiba waktu subuh. Sampai kapan? Ila ghurubisy syamsi, sampai tenggelamnya matahari. Sampai tiba waktu maghrib. Jadi tatkala tiba waktu subuh, sudah kita tidak boleh melakukan hal-hal yang bisa membatalkan puasa kita. Tidak boleh lagi makan, minum, dan lain-lain. Sampai kapan? Sampai tenggelam matahari. Kalau belum tenggelam matahari berarti belum tiba waktu maghrib, sehingga tetap masih ada kewajiban untuk menuntaskan puasanya. Biniyatin maksusatin, itu semuanya disertai dengan niatan yang khusus. Kalau kita tidak pakai niat, padahal kita sudah menahan diri tadi, kita tidak makan, tidak minum, dan bahkan menahan daripada hal-hal yang membatalkan puasa dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari, tapi tidak berniat, berarti tidak dianggap puasa. Karena memang harus ada niatannya, harus ada niatan. Dan perihal untuk niatan ini tentunya sedikit berbeda antara puasa fardu sama puasa sunnah, Bapak dan Ibu sekalian. Kalau puasa fardu itu harus tabyidun niyah, dia harus memalamkan niatnya, dalam artian dia wajib berniat di malam hari. Tidak cukup niatnya itu tak kala terbitnya fajar, waktu subuh tiba baru niat, saya niat puasa Ramadan atau puasa fardu yang lain, tidak sah, tidak cukup. Jadi intinya kalau untuk puasa fardu niatnya itu harus di malam hari. Ini termasuk pengecualian perihal hal-hal ibadah-ibadah yang niatnya tidak berbarengan dengan pekerjaannya. Karena kalau kita bicara tentang niat itu mesti waktunya kapan niat itu? Waktunya mesti di awal daripada ibadah tersebut. Tidak mungkin didatangkan kita sholat di dalam takbiratul ihram, tatkala kita berwudu, tatkala kita membasuh muka di dalam basuhan fardu, kecuali masalah puasa wajib, maka niatnya tidak berbarengan dengan puasanya. Puasanya belum, puasanya nanti subuh, dan dia sudah niat berdahulu. Demikian ini karena termasuk pengecualian. Karena memang ada dalam satu hadis kata Nabi, malam yubayyin niyah fala siyamalah.
kalau ada orang di antara kita tidak memalamkan niat di dalam puasa, maka tidak cukup puasanya, sehingga ada yang namanya tabyidun niyah, memalamkan niat. Demikian ini setidaknya sedikit perbedaan. Kalau puasa sunnah itu terserah sampai niatnya, seumpama maaf nih, sampai niatnya jam 8 pagi puasa sunnah. Niatnya jam 8 pagi, boleh enggak? Boleh. Atau bahkan sampai ini sudah setelah makan nasi kuning plus rokok plus ngopi semuanya, sah enggak kira-kira? Bisa jadi sah, bisa jadi sah gitu. Dengan catatan kalau kita mempunyai kebiasaan puasa di hari tersebut. Anggap ini hari Senin nih, kita punya kebiasaan puasa hari Senin. Pas lupa, ini pas lupa itu dalam artian pagi itu sudah makan, sudah minum, sudah merokok, pulang ada plus-plusnya sudah nih. Ibadah itu baru, ya Allah, aku belum lupa kalau aku ini dalam keadaan lupa aku ini ingin mengerjakan puasa. Keburu dia makan semuanya. Kemudian dia niat di waktu itu, boleh enggak? Boleh, enggak apa-apa nih. Asalkan punya kebiasaan, jangan buat diremehkan. Maksudnya memang tidak pernah puasa Senin sama Kamis, tiba-tiba makan nasi kuning, ibadah itu kisah. Oh iya, aku mau puasa. Ini mohwal namanya nih, namanya mohwal. Kalau memang betul-betul dia boleh kebiasaan, maka tidak mengapa. Karena waktunya, alasannya kenapa kok boleh? Alasannya karena kalau puasa sunnah itu waktunya sampai tergelincirnya matahari, sampai waktu zuhur. Jadi kalau sampai itu tidak makan, tidak minum. Asalkan tidak makan dan minum sampai jam sebelum waktu zuhur. Maka kemudian sampai niat puasa sunnah, sah masih niatnya. Karena waktunya niat itu tidak harus di malam hari. Makanya di sini kalau dia kebetulan makan lupa, tapi dia punya kebiasaan puasa di hari itu, maka tidak masalah. Karena dianggap waktunya niat kan sampai duhur, jadi dia masih ada tenggang. Jadi seperti layaknya kita makan minum dalam keadaan lupa, kan tidak batal. Asalkan betul-betul lupa. Kalau pura-pura lupa beda lagi nih. Pura-pura lupa maka sudah sepiring. Pura-pura lupa beda lagi. Kalau memang lupa betulan ya tidak mengapa. Walaupun dia makan sepiring-piringnya ya tidak masalah. Ini asalkan lupa. Mungkin demikian nih Bapak Ibu sekalian. Yang jelas itu tadi perihal masalah berpuasa. Demikian, dan asal muasal daripada kewajiban berpuasa ini, puasa Ramadan ini, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala yang sering kita dengar, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu dasar mengenai dalilnya kefarduan puasa Ramadan. Demikian, walaupun nanti banyak dalilnya di dalam beberapa hadis, nanti mungkin itu dulu Bapak sekalian biar tidak kelamaan, karena kita tentunya akan mendengari ucapan atau siraman rohani yang akan disampaikan oleh guru kita yang mulia, Guru Haji Kornek. Kepada beliau kami persilahkan. Shallu ala Nabi Muhammad. Astagfirullahaladzim, 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 la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Binyadi syifa wa la abiya wa salamah wal barakah wal karamah zahiran wa batinan dalal mawbatatillah bid'ati rasulillah biniyatil qabul. ولمن أحبنا وأزواجنا وولادنا وآل بيتنا وذريتنا وأخواننا وأخواتنا وجيراننا أجمعين بدعي سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم على جميع بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله حمدا لله وبالله ومن الله وبإذن الله وبحق الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير المبشر للمؤمنين بما قال الله العظيم السابرين إن الله يحب السابرين الساكرين إن الله يحب الساكرين الذاكرين إن الله يحب الذاكرين. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita bisa duduk bersama dalam majelis yang mulia ini bersama dengan para ulama, para tuan-tuan guru dan para habaib
Malam tadi saya baru ketemu dengan beliau dan teringat sebulan yang lalu saya diundang di sambutan dalam rangka haul Sesaman Al-Madani, ketemu bapak beliau Habib Ali Al-Khairi, Habib Saleh ya, Habib Saleh. Jadi beliau di samping saya. Waktu itu saya tanya, Habib siapa biar? Nah baru ingat. Jadi kalau ada telepon abah, ketemu di sini tuh. Sebulan yang lalu ketemu dengan abah beliau. Dan satu lagi, tadi kitab yang dibaca ini adalah, yang mengarang adalah PAM-nya Al-Kab. Nah jadi teringat 25 tahun yang lalu atau 27 tahun yang lalu ada seorang Habib yang alim dan setengah majujub. Beliau bernama Habib Abdullah Al-Kab, punya pondok di Hadral Maut dan punya pondok di Cirebon. 6 bulan beliau di Cirebon, 6 bulan beliau di Hadral Maut. Lalu ketika beliau dari Hadral Maut itu paling-paling setengah bulan atau seminggu beliau datang ke Cirebon, beliau itu langsung ke Sekumpul. Tinggi besar beliau, alim, dan karena alimnya beliau tadi, lalu beliau banyak asik kepada Rasulullah, asik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga beliau tidak lagi memperhatikan apa yang ada urusan dunia ini. Nah, almarhum Abatul Sekumpul waktu itu senang kedatangan beliau, tapi juga beliau menjaga akhlak dan adab. Jadi kalau Habib ini datang ke Sekumpul malam Senin, biasanya sini mengikuti maulid. Paling lambat nanti Jumat beliau sudah balik. Malam Senin sama malam Jumat, karena malam Jumat ada burdahnya. Kalau beliau datang hari Kamis, malam Jumat mengikuti burdah, malam Senin maulid, Senin pasti balik. Tidak bakalan beliau tidak balik. Kenapa jadi kada balik? Itu almarhum Guru Sekumpul sendiri. Panggil Haji Alwi sini. Itu Habib datang, Masya Allah. Tapi kita khawatir kalau ada di antara mereka yang dalil adab. Dalil adab itu bahasa agama kurang akhlak. Nah, jadi lalu sudah, pokoknya bila sidin malam Jumat hadir di acara burdah, karena malam Senin itu beliau hadir majelis maulid, Senin tukarkan tiket sudah. Tukarkan tiket sudah ada, antar ke bandara. Nah, karena beliau ini setengah majujub tadi. Nah, lain kalau misalnya Habib yang lain, misalnya zaman itu Habib Sarif Assegaf, beliau mantan rektor IAIN Sunan Ampel, dan beliau keliling Hadral Maut, Mesir dan sebagainya. Di ujung-ujungnya beliau tinggalkan semua itu dan beliau justru tinggal di Sekumpul. Al-Habib Abu Bakar Al-Jabiri Al-Atas, seorang ulama ternate yang sangat terkenal, yang sangat dikagumi, dan adalah murid kesayangan daripada Abuya Said Muhammad bin Alawi Al-Madani. Bukan saja zamannya dengan Abuya Said Muhammad, tapi beliau sempat sejaman dengan orang tua daripada, yaitu Said Muhammad, yaitu Said Alwi. Tuh, waktu bujangan
sama-sama bujangan. Habib Abu Bakar masih bujangan, Abuya Said Muhammad masih bujangan. Berangkatlah Habib Ali Al-Habsyi Kuitang melaksanakan haji. Selama beliau berada di Mekah, tinggal di kediaman di Usaifah, di kediaman yaitu Habib Alwi, orang tua daripada Abuya Said Muhammad. Sekarang adalah khalifah beliau yaitu Sayyid Ahmad. Kami sejaman dengan Abuya Said Muhammad. Nah, lalu di tengah malam, kalau sudah Habib Ali ini mau istirahat jam 1 atau jam 2 setelah mujakarah dan sebagainya, beliau masuk kamar. Dan beliau masuk kamar, pintunya tidak ditutup rapat. Biasanya ulama sholihin, aulia, kalau dia menginap dimanapun, dia tidak menutup rapat itu kamarnya, karena sebagai tamu, sehingga tuan rumah masih bisa memantau bagaimana keadaan di dalam kamar tersebut. Menurut kita negara alim ini sudah disediakan rumah kamar, belum tutup rapat-rapat. Tidak ada rahasia. Nah, sehingga Abuya Said Muhammad Qutbul Ilim, ini main-main kita menceritakan menyebut nama beliau aja sudah dapat berkah. Kalau menyebut nama orang sholihin itu menyebut nama aja udah dapat berkah. Makanya jadi tidak ada ruginya orang duduk di majelis ini. Maka mengintai dua orang. Pertama Habib Abu Bakar, waktu beliau tidur, betul-betul tidur, maka yang keluar adalah zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu betul-betul tidur. Tidurnya daripada Al-Habib Ali bin Muhammad bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang. Kalau beliau betul tidur, maka keluarlah zikir yang begitu nyaringnya. Lalu dipanggil malam besok, diintai lagi. Bahasa Banjarnya, ini Ustaz saya kada paham, diintai, diintip, dilihat lagi. Betul, kalau beliau waktu tidur keluar zikir. Besok malam Syekh Muhammad kita mau ngintip lagi. Kalau beliau betul-betul tidur, tidak tahu apa-apa lagi, maka keluarlah zikir dan nyaring sekali. Nah, inilah wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Namun orang awam ini bila ia sudah kulit bojo-bojo, ini tidak. Nah, lalu yang mau saya sampaikan, Habib Abdullah ini ingin ke Samarinda. Lalu Abah Guru tahu nih bahwa sini mau ke Samarinda. Maka di antara orang dekat daripada almarhum Abah Guru Sukombor ini orang yang sangat dekat tapi mastur, yaitu Haji Husni. Kalau orang berabai kadang yang kada kenal. Orang kada mau pada mengiau si ini tuan guru kan. Ini pengusaha. Dulu pengusaha pelen, koneka. Jadi kalau namanya koneka itu, koneka kodak itu di Banjarbaru, di Martapura, di Banjarmasin, itu yang punya Haji Husni. Alim, Taman Darussalam, tapi mastur. Maka diperintah ini oleh Abu Terus Kumpul, datangi itu guru-guru lain kaulim. Kita ini tidak tahu kisah juga. Waktu itu yang punya mobil Alphard itu hanya satu-satunya Haji Husni di Martapura. Mobil mewah nih, selain Abu Terus Kumpul, Mercy, masih mobil Mercy.
Lalu yang mewah, yang sekelas Alphard kayak ini tuh, nah itu hanya satu-satunya Haji Rusdi. Pejabat aja nggak ada, pakai mobil, namanya orang punya duit kan, pengusaha kan, duitnya banyak. Pagi-pagi rumah kita waktu itu belum terbakar, datang, siapa ini? Orang Sugi. Kan orang Sugi kan namanya mobilnya memang satu-satunya waktu itu yang ada mobil yang di Kabupaten Banjar di Matapura itu. Beban tambangnya hanya memulai aja juga. Haji Isam aja belum berisi mobil lagi. Haji Isam masih tukang apa namanya? Mojek. Haji Isam, Haji Isam yang sekarang yang kaya raya itu. Waktu di Batu Licin itu masih menaksi pakai mobil apa namanya taksi itu. Yang nasib manusia udah tahu lah. Tapi ini fakta. Makanya kan belum ada orang yang kaya seperti sekarang di Kalimantan. Bukan Haji Ijai juga belum ada urusan menambang lagi. Kita tahu persis urusan hubungan tambang, hubungan sugi-sugi di Kalimantan itu. Nah, kita kebetulan lawang berbuka karena belum membakar halaman langsung turun, lawang berbuka pas ini, pas kita mau keluar langsung assalamualaikum, waalaikumsalam. Nah, babar dia ini. Pokoknya ini penting aja, urusannya singkat aja sudah. Biar siap-siap berangkat langsung ke Solo. Tuh kawal Habib Abdullah bin Alwi juga kalau salah bin beliau waktu itu Habib Abdullah bin Alwi Al-Kab. Berangkat kita ke Solo. Sidin, nah baca Quran. Kata kalau di gabung sampai jam 8:30 lepas Quran bayar doa sini. Habisnya doa pulang, dia pulang Quran sudah pada jam 11. Sampai jam 11 ada awal kita mengarang ini orang besar. Kedua ini kita memerintah mobil sudah siap untuk ke Samarinda tadi kan. Akhirnya sampai masanya ya kita berangkat buat kelas beliau. Kemudian apa? Keluar daripada sekumpul itu lampu merah. Jadi bahasa Arab. Kalau nggak ada sakit tadi saya dibahasakan bahasa Arab pada paham. Juga kalau banyak nanti langsung bahasa kita aja nih. Ujar Sidin, ikam tahukah rumah Saman Mulia dan jauhkan dari sini. Bukan dari kita, dari baik. Ayo kita ke sana. Persis 11:30 di halaman rumah Saman Mulia. Kita berpikir nih Muhammad ini bisa-bisa belum pulih ini di Darussalam. Ini masih menuntut ilmu nih. Muhammad ini masih menuntut ilmu di Darussalam lagi, belum tamat lagi Darussalam. Belum lagi dikirim ke Hadramaut Maut. Masih kalau tingkat berapa gitu. Ternyata dia berlari-lari di jalan. Pas kita sampai ke halaman, kemudian Muhammad ini sampai juga ke halaman. Larinya jalan laju itu nggak sampai. Akhirnya kita Muhammad, ini Habib bawaan ke sini, cepat bukakan pintu. Ini anak daripada guru Saman Mulia. Sekarang Masya Allah nih, khalifahnya satu-satunya beliau punya anak laki-laki. Masih muda dia, masih macam ini kan. Nah, waktu itu kan, kamu dekat dibukakan pintu, Habib kita masuk. Udah usah kata beliau, ditiras saja. Di teras rumah. Kemudian ambil kitab beliau, ambil Muhammad, ambilkan salah satu kitab daripada beliau. Kemudian diambilkan mutalaah. Selesai zuhur ini mutalaah, lepas jalan lagi, masuk mobil. Apa kata beliau? Kita datang ke rumah beliau, walaupun beliau sudah tidak ada. Sama aja lawan ada. Tuh satu hikmah saya sampaikan. Jadi mendatangi rumah orang salihin,
mendatangi rumah orang min auliyaillah, walaupun beliau sudah dimakan, itu pahalanya sami mawon podo wae. Banyak kalau Jawa di bawah ibu-ibu na Jawa-Jawa saya baca bagian nih. Kadang-kadang gini nih kadang paham. Kemudian saya sampaikan hikmah lagi. Kalau kita ziarah ke makam min auliyaillah, jangan kita terdinding kepada makam tersebut, tapi tembuskanlah bahwa ucapan yang pertama seperti yang dibaca awal daripada doa burdah tadi, apa yang disampaikan dibaca oleh Habib tadi. Assalamualaikum ya Sayyidi ya Rasulullah, assalatu wassalamu alaika ya Nabi Allah, assalatu wassalamu alaika ya Habib Allah. Kita mengucapkan salam di hadrat makam-makam aulia karena jahir batinnya beliau ada nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan ini ke Madinah hanya mengucapkan salam, padahal nabinya ada di Madinah. Nang datang karena disenangi Nabi, bagaimana Nabi mau ada? Jadi zaman sekarang itu banyak orang yang ziarah ke makam Rasulullah yang dia akan didatangi ke tempat. Ada seorang min ahli Madinah Juriyat Rasul Sayyid Ahmad Al-Madani min ahli Juriyat, namanya beliau adalah keturunan Nabi dan silsilahnya jelas tersambung. Maka biasa kalau datang ziarah ada usaha apa lagi, Datuk, jit, ini cucumu datang, cucumu datang, nanti ada keluar, teriak. Akhirnya apa? Sayyidatina Fatimah yang keluar. Kenapa Ahmad teriak? Mana? Datuk mana? Ujar Sayyidah Fatimah, Datu Ikam kadada. Datu Ikam sekarang ada di sekumpul martabat. Ini saya perlu jelaskan. Tapi ampun maaflah kalau otaknya harus sampai berpikir. Kalau ada percaya itu urusan kalian yang ada percaya. Bagi orang yang beriman tidak ada urusannya tidak percaya kepada yang gaib. Oh kayak itu kan? Sudah emang tidak boleh kan? Jadi orang yang basariyah itu kalau dia ziarah ke makam Rasulullah, dia merasa bahwa disambut oleh Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada merasa disambut, setidak-tidaknya ada di dalam hati ini katakanlah bahwa Rasulullah memandang kepada. Dinyatakan tuh. Jadi kalau ziarah ke makam Rasul, kalau kita belum dibukakan basariyah, kita disambut oleh Rasulullah, tapi baliklah di hati kita berada di hadrat beliau dan beliau memandang kepada kita. Kalau katanya itu di dalam hati, ada manfaatnya. Ziarah ke makam Rasulullah. Ayo pun sekadar. Begitu juga ke makam wali-wali Allah Ta'ala. Jadi artinya kalau kita belum bisa berhubungan secara roh dengan yang kita ziarahi, tapi baliklah hati kita bahwa beliau melihat, memandang kita, maka jagalah adab di hadrat makam-makam wali. Itu adabnya yang penting. Kembali lagi, jalan. Setelah itu jalan, inti kenal dah, inti tahu dah tempat rumah Tuan Guru Sugri Unus. Alim, alim. Ada tapi ini kenal orang alim. Ini kata-kata beliau kan. Kita harus ziarah ke orang alim. Kebetulan kan belum nyobaran lagi nih, belum nyobaran dari mata buangan. Yang ini sampai lagi. Sehingga di hadapan rumah beliau belum bangunan yang ini yang bagus tuh belum. Rumah beliau asal masih kayu di bawah itu kan. Nah kalau sekarang kan ada bangunan di atas, ada rumah bagus, bikinnya bagus. Ini masih rumah kayu dulu awal. Saya kata
Muhammad itu anak beliau tuh ya mungkin umurnya masih sekitar 12 tahunan ke atas lah jualan. Masih ketua Muhammad anak daripada Guru Salman Mulia daripada anak daripada Guru Sirkus. Muhammad tuh Habib di mobil pada bertamu apa? Cepat buka pintu, terus keluar. 2 jam ambil kitab, baca kitab. Kurang lebih 2 jam asar sudah, asar. Sebelum asar Inta tahu enggak yang namanya Ma'had Darussalam? Ya tahu deh. Kita ke sana. Coba. Ini mah jujur kami bawa. Ya Allah ya Rahman. Kelewatan sudah nih. Oke, balik. Oh, balik. Masuk nih menjelang asar nih, belum asar lagi. Ayah. Guru Syukur melihat kita apa aja sih? Dulu tuh Habib Abdullah Al-Kam hendak Thailand ke pondok. Dapat sini panggil siapa? Boleh kakak oleh sini santrinya sudah semua gurunya kumpulkan ke kantor. Bubar, boleh kakak. Boleh semuaan, pondokan dari semuaan muda. Kita semua daripada Guru Darussalam dari kumpul di kantor. Ini yang perlu kita contoh. Yang perlu kita contoh. Saya mau ambilkan hikmah aja. Nah maka apa? Setelah kumpul semua, terserah Habib mau apa? Mau beri nasihat silahkan. Mendoakan aja kada masalah. Tinggal Sidin hanya angkat tangan aja berdoa, mendoakan Darussalam tadi. Nah selesai itu pada lama, baru lagi kada sampai 10-15 menit salaman semua dengan beliau, kita balik lagi ke sekumpul di sini. Tapi anak belum makan. Ada rumah makan kambing kan, ada di sekumpul itu kan rumah makan terkenal dengan kambing kan. Turun lagi langsung sana, turun melaksanakan di kambing apa nyaman-nyaman di sini buat dulu lawan wadah-wadahnya. Kita bila sudah kami makan, kami antarakan lagi, letakkan sudah bawa ke sekumpul. Makan, habis makan, bongkar di sini kita berangkat. Isok pulang kita berangkat. Ya Allah ya salam. Akhirnya apa? Terjadilah berangkat tadi. Kalau kami pusing lagi, lebih baik naik pesawat selesai. Naik pesawat antar kita ke bandara. Mau di tiket sudah ada Bib. Kalau kada kayak apa pulang kita ono leme sakino. Karena apa yang ada di hati beliau. Nah, akhirnya naik pesawat. Habib Alwi itu Bukit Raya. Sejarah tuh. Maka sudah sampai Habib Alwi itu Bukit Raya. Alwi terus. Kemudian Mas Habib Taha Al-Habsyi masih ada. Majelis maulid di sana. Nah, urusan bubuhan dia ini. Ternyata beliau mau mengawini anak daripada Habib Utsman Al-Bahasim, adik daripada Habib Ali Air Putih. Hanya sampai Ustaz naik. Mana Habib Utsman Sahib Inta? Ini orang kasarnya luar biasa. Kadang-kadang datangkan Habib Utsman pulang. Ini namanya Habib Utsman nih, Al-Bahasim. Habib punya anak perempuan sudah bujang. Mau anak ambil kawin, mau anak bawa ke Hadral Maut. Umur Sidin sudah 76 tahun. Habib Abdullah Al-Kam 67 tahun Habib. Sidin mau mengawini. Sedangkan Jainab ini, serta Jainab ini mulai tamat SD saya sekolahkan di Al-Falah. Saya jamin tuh di Al-Falah pokoknya ongkos sekolahnya semuanya saya jamin. Habib tidak ada urusan Bib. Ini anak saya titipkan di Al-Falah, tanggung jawab saya. Sampai dia tamat di Al-Falah, diusir ke Hadral Maut dan lain sebagainya. Dan itu yang terakhir. Tapi berubah lagi, caranya lagi lain lagi, kada dibungkuskan ke situ lagi kan. Akhirnya kada jadi Sidin mengawini Saripah Jainab ini. Nah jadi makamin auliyaillah itu
kurang apa? Ayat 2 syukur. Guru-guru Tuhan masih zaman itu kan, guru Abdullah, guru apa semuaan. Nah tua-tuanya, suruh sini bubarkan, bulikan, santri semuaan, kumpul semua di sini. Nah, yang mau saya sampaikan, dulu zaman datu-datu kita dulu, kalau yang namanya ada Habib itu, kalau kita nih berjalan aja itu maliwati pada hulu, kita bisa muntah darah. Tuh. Ini datu-datu kita dulu, orang air dulu luar biasa. Jalan aja kalau ada Habib di depan tak berani duluan. Kalau duluan tanpa izin muntah darah. Kenapa sekarang ini ada demikian lagi? Ini yang perlu saya sampaikan. Karena saat ini juriat Rasulullah itu adalah sudah dijadikan oleh Rasulullah, kalian adalah penyandang bala. Nah ini yang perlu kita syukur. Kalau dulu kan ya, dulu beliau bukan menjadi penyandang bala. Maka apabila orang yang berani, kada punya adab, langsung kuala. Orang alim menghina habaib, hilang ilmunya. Sekarang karena mereka sudah diberi perintah, khususnya Allah Subhanahu Wa Taala, bahwa juriat Rasulullah itu di mana? Di seluruh bumi dunia ini adalah mereka menyandang bala. Oleh sebab itu maka ayo kita ulama, ayo kita tuan guru bersatu dengan para habaib-habaib. Jadi jangan kita taumpat nabubuhan nang uja guru udin nabubuhan atau banyu tuh lah. Jangan taumpat tuh. Madu domba ulama dengan habaib, madu domba macam-macam itu. Abang guru tuh kanyang diadu domba. Abang guru tuh mulai tahun 89 tuh sampai akhir hayat beliau, kita yang dekat dengan beliau, kita yang tahu proses dengan beliau. Ulun ini nak dirapindah tuh pernah dibentak, bahkan dia ingat burung tuh ditamparnya oleh Ali Zainal Abidin itu. Di Rabita waktu itu di Jakarta dia. Kantornya Rabita, kita membela Al-Banjari, tapi tidak ada masalah bagi kami, tidak ada masalah. Kami tidak pernah melawan. Karena ini dunia memang fitnah, adu domba dan lain sebagainya. Nah maka kita jaga iman kita, kita jaga kecintaan kita. Maka bagaimanapun orang mau adu domba, kita jangan ikut-ikutan. Jangan kita komentar macam-macam. Belum dinasihati, diwasiati oleh Habib Anis bin Alawi bin Ali Al-Habsi tahun 2000. Di tengah malam setelah makan bersama dengan beliau, bahkan Habib Anis mengautkan nasinya langsung. Kasih sayangnya Habib Anis itu luar biasa. Belum habis lagi nasi di piring kita, diambilkan sini lagi, dibuatin lagi, kemudian iwaknya lagi, dibuatin lagi, kambingnya lagi. Nah, apa nasihat Habib Anis? Ya waladi bidul ya walaya, kalau engkau betul-betul cinta kepada Rasulullah, maka camkan 4 hal. Yang pertama, kalau engkau mendengar ada habaib yang alim, yang bakaramat, datangi, minta berkahnya, minta ilmunya, minta nasihatnya. Keliling kita di Jawa itu, dari Jawa Timur, timurnya Jawa Timur, sampai Jakarta, Jakartanya Bogor, keliling Pulau Jawa itu. Orang Jawa aja mungkin kada kayak kita di mana aja di Jawa itu tolong aku sampai Gaksan sana kita pernah terkendali terakhir itu sudah ujung-ujungnya situ. Sudahnya lah timurnya ini sini bodoh sudah sebagainya.
di Madura sekeliling Madura, Jawa keliling Jawa, semua habaib yang kita kenal, yang alim, yang punya karamah, kita datang, kita minta doa, kita minta berkah. Alhamdulillah, waktu zaman-zamannya Habib-Habib yang besar-besar, waktu itu kita sempat. Kemudian kita ke Madinah, zaman-zamannya habaib yang ada, zamannya Habib Din bin Samin. Lebih 10.000 saya bawakan foto Habib Din bin Samin ini. Siapa yang berani membawakan? Kita yang berani membawakan. Ada foto di Madinah, ada foto di Makkah Habib Din bin Samin yang ada di dinding-dinding rumah mereka Ahlul Bait. Itu kita yang membawa, pertaruhannya kita masuk penjara. Tapi karena kita yakin lewat di bandara Allah, apa satu kalimat Allahu Shahid, urusan yang lain bukan urusan kita. Selamat foto-foto Habib Din bin Samin. Padahal waktu itu beliau digerebek di majelisnya, beliau sampai berangkat ke Mesir. Kalau ada ditangkap dan sebagainya, karena musuh kita adalah Anda Habib, anti habaib, anti ahli sunnah. Kurang lebih 10.000 gambar Habib Zain tembus kita bawa masuk Madinah, masuk Hadraul Maut. Itu dari Hadraul Maut itu Ali Zainal Abidin adalah sopirnya Habib Din bin Samin. Nah, jadi ini yang mengirim Hadraul Maut, yang ke lain-lain daerah itu, yang penting sudah masuk Makkah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ada kayak kita di sini, Pak. Gampang kita anak pasang gambar apa ini. Kalau lihat di Makkah beda, pemerintahannya beda. Mereka anti. Abu Said Muhammad itu terakhir beliau mau dihukum pancung, maka beliau menghadapi sidang hanya membawa kain kafan. Yang menyidang ulama-ulama habaib, jambut yang panjang-panjang itu ratusan yang berhadir, beliau hanya 3 orang datang menghadapi mahkamah yang ditentukan. Hanya beliau membawa kain kafan. Kalau kata beliau dalil-dalil yang aku sampaikan ini tidak benar, aku sudah siap ini kain kafan. Silahkan aku dibunuh, silahkan aku tidak perlu dipenjara lagi, bunuh. Ini Abu ya. Raja ditantang beliau, maka raja mengalah. Kata gampang-gampang Abu ya, semua apa itu perjuangan beliau. Kita ini nyamannya aja. Kita ini nyamannya aja. Dekatan habaib nyamannya aja. Luar biasa taruhannya. Beliau meninggal 17 Ramadan. Saya ada di Makani. Nah, kemudian apa yang terjadi? Waktu menyalakan di Masjidil Haram, itu aroma keluar luar biasa. Semua gedung-gedung apa semuanya tercium. Bingung Wahabi. Kosong Masjidil Waqa. Setelah beliau keluar dari Masjidil Haram itu tidak ada lagi urusan pakai membawa, pakai kendaraan dan sebagainya. Jenazah beliau berjalan di atas lautan manusia dari Masjidil Haram sampai ke Mu'alla. Di atas semua negara lain, Mesir, Yaman, apa, karena di bulan Ramadan mereka mengenal ini adalah ulama dunia, ini adalah ulama dunia yang meninggal, maka hampir kosong Masjidil Haram tersebut. Setelah jenazah beliau disalatkan, semua sudah siap berhudung dari Masjidil Haram sampai ke Mu'alla. Setahun berikutnya, ini aturan di Mu'alla nih lah, dibongkar nih makam, dibongkar makam utuh, makam beliau. Dulu seingat kita 6 bulan setelah beliau dimakamkan itu sudah tumbuh pohon. Luar biasa.
yang begitu sulitnya pohon itu tumbuh, tapi nangarannya Wahabi, namun urusan dicabutnya itu kan menandakan bahwa orang subur di dalam kan, di pohon tanpa ditanam tumbuh. Dua tahun berikutnya dibuka lagi maka 5 tahun dibuka lagi, ada kurang ajar lah Wahabi ini. Maka yang dari 5 tahun beliau dibuka, langsung beliau marah dan beliau berteriak, jaga bahasa kita, bubuhan Wahabi, bubuhan makanya tahu diadab. Aku di dunia di sini diganggu, aku di dalam kubur pun masih diganggu. Lari tak berit-berit nama bungkar tadi. Nama bungkar kubur sini tadi, lari tak berit-berit. Akhirnya setelah itu sampai sekarang tidak lagi diganggu. Perjuangan. Ali Al-Jufri yang sekarang tuh tahun 2000-an tuh masyhur di TV Yaman melawan Wahabi. Ini adalah murid Habib Umar bin Hafiz yang sangat dekat dengan Habib Umar bin Hafiz, dan Habib Umar bin Hafiz datang pertama ke Indonesia atas izin daripada Habib Abdul Qadir. Itu yang menamani adalah yaitu Habib Ali Al-Jufri. Nah kalau ini Habib Baksin bin Abu Bakar Al-Atas ini supir daripada Habib Ahmad Abdul Qadir untuk Jeddah. Jadi beliau tuh Masya Allah tuh pernah jadi pimpinan pemerintahan di Madinah, pernah jaga bahasa kita, pernah jadi menteri lah. Artinya orangnya alim dalam ilmu agama, alim dalam ilmu pemerintahan. Kemudian beliau mundurkan diri di sana dan beliau pernah menjadi supir daripada kutub Jeddah, yaitu Habib Abdul Qadir Jeddah. Makanya itu alhamdulillah ada fotonya, jadi lu ceritakan kan supaya kita nih paham nih kan. Alhamdulillah. Pernah nggak beliau ke Sanata belum? Oh sudah pernah. Nah itu pernah jadi pemerintahan, dia banyak pegawai negara pernah beliau, dan pernah menjadi supir daripada Al-Qutub Habib Abdul Qadir bin Ahmad Segaf Jeddah. Nah jadi kalau beliau tuh datang ke Sanata ini kan, kita melihat beliau, nah kita bersalaman dengan beliau, maka secara tidak langsung kita tersambung kepada Habib Ahmad bin Abdul Qadir Qutub Jeddah. Jadi Habib Segaf datang kemarin kan, kita duluan, lalu seminggunya Habib Segaf. Habib Segaf di antara murid daripada Abu Yazid Muhammad. Berarti tersambung dari abahnya Habib Hasan kepada Habib Muhammad, kepada Habib Alwi, kepada Habib Ali, Qutubul Ilim, 7 turunan wali kutub dalam ilmunya tersambung. Maka alhamdulillah berkah majelis kita ini, berkah majelisnya Ustadz Saihul ini, berkah orang yang hadir di sini, karena jelas tersambung dari tangan ke tangan, dari mata ke mata tersambung. Jadi kita nih jangan tadi tinggal itu aja. Jadi orang yang dulu pernah bertemu dengan orang yang hebat, walaupun kita ada sejaman, walaupun kita ada pernah bertemu, tapi orang yang pernah bertemu tadi, pernah bersalaman kepada orang yang hebat tadi, pernah memandang mata orang yang hebat tadi, maka pandangan kita kepada beliau, tangan kita bersambung kepada beliau, itu namanya menjadi muasasah. Muasasah. Jadi muasasah itu ada muasasah di bidang ilmu dan kitab, ada muasasah di bidang jahil. Yaitu jahil kita
tangan kita pernah bersalaman kepada orang alim pernah bersalaman kepada orang alim, sampai kepada Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Habib nyata ngasih melihat mata Abah Sidin Habib Soleh. Habib Soleh nyata sih pernah melihat mata Abah Sidin. Abah Sidin melihat mata Kai Sidin melihat mata Datuk Sidin, sampai kepada Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu Habib ini gak ada tanpa memang majahirnya ini. Mungkinkah kita dengan guru kita tuh kalau pernah melihat mata guru kita, walaupun kita sembunyi melihat Sidin, kalau berhadapan kan memang nyata kan. Artinya nak sembunyi waktu Sidin kan melihat kemana ke pandangan, kita melihat gitu kan. Antum zaman Habib Hasan sudah meninggal ya. Coba. Nah jadi di situ, jadi sanad itu ada sanad secara jahiliyah, yaitu dari muasasah persambungan cinta mencintai dari tangan ke tangan sampai ke atas, ada yang dari pandangan mata ke atas. Kalau masalah sanad ilmu dengan ilmunya dari guru kepada guru dan itu sampai ke atas. Tidak ada, makanya kita ahli sunnah itu tidak ada yang tidak tersambung. Ilmunya tersambung, secara muasasalnya, jahirnya pun tersambung. Itulah yang namanya keberkahan. Jangan kita belajar di YouTube, jangan kita mampir di Google. Ini Pak Guruan kita Google, Pak Guruan kita YouTube. Oh ibu-ibu di bawah, hati-hati kalau keracunan, ketujuan melihat di Google macam-macam. Ini upaya bini nang kayak ini ya bujur aja, kita sarik lawan laki. Padahal nama pandir ini belum tentu bujurnya, bisa pada mengumpa bibinian. Gara-gara melihat di YouTube tuh, akhirnya bertentangan lawan laki. Kadang-kadang sedikit orang yang bercerai gara-gara YouTube, kadang sependapat dan lain sebagainya. Hati-hati. Jadi mana menonton ilmu itu yang kayak ini nah, duduk di majelis macam ini nah. Jelas Guru Sidin membahasnya satu-satu dengan kitabnya. Beliau belajar daripada guru beliau belajar daripada guru beliau, sampailah kepada hadrat yang mengarang kitab tadi. Nah, jadi itu aja mungkin yang saya sampaikan karena sudah waktunya. Saya tadi minta nggak tepat. Saya bilang hati saya kalau jam 11 beri saya kontak. Pas. Nah, Rabbi bambana bi barakatihim wa minal husna bi hurmatihim wa amitna bi tariqatihim wa muhabatihim minal bitani amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-tahir bi rahmatillah ala ma bi ilmillah wa ala alihi wa sahbihi ma khadila farazah Allah. Allahumma inna nas'aluka tawbah wal maghfirah wa tawfiq wal hidayah wa inna ya wa istiqamah husnul khatimah. Nas'aluka ya Allah tawbah wal maghfirah wa tawfiq wal hidayah wa inna ya wa istiqamah wa husnul khatimah. Allahumma hadina min indik wa afid alaina min fadlik wa ansur alaina min rahmatik wa anzir alaina min barakatik wa bisna li wasafika wa afiyatika di dunia wal akhirah ya arhamar rahimin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa khayr lana min amrina wa sadar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan nabiyya biha dzunub wa tasbihu biha qulub wa tamdaliku biha usul wa tadinu biha sub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilayhi mansub. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa
سيدنا والسراج المنير وعلى آله وصحبه وسلم walhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni daripada dosa-dosa kita, dosa ibu bapa kita, seluruh ahli keluarga kita, jiran tetangga kita, kaum muslimin dan kaum muslimat. Allah mudahkan daripada segala urusan kita, dihindarkan daripada segala bala musibah, diberikan rezeki yang banyak, yang berlimpah, yang berkah, yang mudah, yang halal, yang diridai oleh Allah, dijadikan anak keturunan kita menjadi anak yang saleh salihah. Allahumma aslih dzurriyyatina wahdi ila sabili rasyad. Semoga Allah berikan keberkahan umur yang panjang, sehat wal afiat, bi taatillah bi taati Rasulillah. Taqabbalallahu minkum. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ma sya Allah la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim.